Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dan memaparkan mengenai pendekatan peristiwa dan perilaku. Sebelumnya, saya akan memberitahukan anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Firdaus Ali dengan NIM akhir 360. Yang kedua Naufal Ridwan Aziz dengan NIM akhir 370. Yang ketiga Rizky Pradipa Ramadhani dengan NIM akhir 387. Dan yang keempat Fitri Dewi Lestari dengan NIM akhir 388. Dan yang kelima Sheila Monica Zafirah dengan NIM akhir 398. Baik, yang pertama adalah penjelasan tentang pendekatan peristiwa. Apa sih itu pendekatan peristiwa? Pendekatan peristiwa adalah metode yang fokus pada pengakuan dan pengukuran peristiwa ekonomi yang terjadi dalam entitas bisnis. Nah, peristiwa ekonomi itu adalah kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan entitas seperti transaksi penjualan, pembelian, atau perubahan nilai aset. Pendekatan ini menganggap bahwa peristiwa ekonomi adalah dasar untuk pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi, sehingga setiap peristiwa yang berpengaruh pada keuangan perusahaan harus dicatat dan dilaporkan secara cepat. Nah, di sini terkait pendekatan peristiwa ada karakteristik pendekatan peristiwa. Yang pertama adalah karakteristik fokus pada peristiwa ekonomi. Yang kedua adalah pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga adalah relevansi dan keteladanan. Yang keempat adalah pengaruh pada laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama tentang fokus pada peristiwa ekonomi itu adalah pendekatan peristiwa yang menekankan pada pengakuan peristiwa ekonomi yang terjadi pada entitas bisnis. Nah, peristiwa ekonomi itu adalah kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan seperti transaksi penjualan, pembelian, atau perusahaan nilai aset. Nah, dari setiap peristiwa yang berpengaruh pada keuangan perusahaan itu harus dicatat dan dilaporkan secara cepat. Nah, yang kedua adalah pengakuan pengukuran, di mana ini adalah pendekatan yang dilakukan saat peristiwa tersebut terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Pengukuran peristiwa ekonomi dilakukan dengan menggunakan nilai yang dapat diukur secara objektif. Pasar atau nilai wajar, hal ini yang memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan itu relevan dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah referensi keteladanan, di mana peristiwa itu memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan itu adalah relevan dan dapat dipercaya. Nah, informasi keuangan seperti informasi tersebut itu berguna untuk melaporkan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Keteladanan informasi keuangan berarti informasi tersebut bebas dari bias dan dapat diverifikasi. Yang keempat adalah pengaruh pada pelaporan keuangan, di mana pendapatan peristiwa itu mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Nah, setiap peristiwa ekonomi yang terjadi dalam entitas bisnis itu harus dicatat dan dilaporkan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan peristiwa. Yang pertama ada kelebihan, ada informasi yang relevan dan konsisten. Itu pendekatan peristiwa itu dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan konsisten dengan peristiwa ekonomi yang terjadi. Terus yang kedua adalah pengakuan yang tepat. Ini memastikan bahwa setiap peristiwa ekonomi yang berpengaruh pada keuangan di perusahaan dicatat dan dilaporkan secara cepat saat peristiwa tersebut terjadi. Terus yang ketiga adalah keterandalan informasi, di mana ini dilaporkan dalam pendekatan peristiwa karena pengukuran peristiwa itu dilakukan dengan menggunakan nilai yang dapat diukur secara objektif. Terus selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah kompleksitas dalam pengukuran, di mana peristiwa ekonomi dapat mendekatan peristiwa menjadi kompleks karena beberapa peristiwa ekonomi sulit untuk diukur secara objektif. Yang kedua adalah ketergantungan pada penilaian, di mana peristiwa ekonomi itu dapat dalam pendekatan peristiwa itu tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh akuntan, sehingga itu dapat menjadi perbedaan dalam pengukuran. Yang ketiga adalah biaya yang cukup tinggi, di mana adalah pendekatan peristiwa itu memerlukan biaya yang tinggi dalam pengakuan dan pengukuran peristiwa ekonomi.
Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya mengenai pendekatan perilaku. Jadi pendekatan perilaku ini menekankan pada pengaruh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan akuntansi. Jadi seperti bagaimana individu itu dalam organisasi merespon intensif atau tekanan untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan yang tepat akan menunjukkan hubungan antara perilaku manusia seperti kecenderungan untuk mengambil resiko atau menghindari kerugian dengan keputusan yang diambil dalam pencatatan, pelaporan, atau analisis keuangan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang pendekatan pemrosesan informasi manusia. Ketertarikan pada pendekatan pemrosesan informasi manusia muncul dari adanya keinginan untuk meningkatkan kumpulan informasi yang telah disajikan kepada pengguna data keuangan dan kemampuan pengguna untuk menggunakan informasi tersebut. Teori dan model dari psikologi pemrosesan informasi manusia menyediakan alat untuk mengubah isu-isu akuntansi menjadi isu-isu pemrosesan informasi yang umum. Adapun 3 komponen utama dari model pemrosesan informasi, yaitu yang pertama input, yang kedua proses, dan yang terakhir yaitu output. Nah, yang pertama yaitu input. Studi dari perangkat input informasi berfokus pada variabel-variabel yang kemungkinan besar akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang memproses informasi untuk pengambilan keputusan. Variabel-variabel yang dilihat adalah yang pertama yaitu karakteristik penskalaan isyarat individu. Dalam hal ini yaitu tingkat pengukuran, diskret atau kontinu, dan deterministik atau probabilistik. Yang kedua yaitu sifat statistik dari kumpulan informasi, yaitu jumlah isyarat, karakteristik distribusional, hubungan antar isyarat, dan dimensionalitas yang mendasari. Yang ketiga yaitu isi informasi atau signifikan prediktif. Dalam hal ini yaitu bias, dapat diandalkan atau bentuk dari hubungan dengan kriteria. Yang keempat yaitu metode penyajian. Dalam hal ini yaitu format, ukuran, dan tingkat agregasi. Yang terakhir yaitu konteks, yaitu kondisi pandangan secara fisik, instruksi, karakteristik tugas, dan umpan balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu proses. Untuk studi mengenai komponen proses ini berfokus pada variabel-variabel yang memengaruhi pengambilan keputusan. Untuk variabel-variabel yang termasuk dalam komponen proses ini yaitu karakteristik penilaian dan karakteristik aturan keputusan. Yang selanjutnya yaitu output. Untuk studi mengenai komponen output ini berfokus pada variabel yang berkaitan dengan penilaian, prediksi, atau keputusan yang kemungkinan besar akan memengaruhi cara pengguna memproses informasi. Untuk variabel-variabel yang termasuk dalam komponen ini yaitu ada kualitas dan penilaian dan juga wawasan diri. Materi selanjutnya yaitu evaluasi atas pendekatan perilaku. Dan tujuan implisit dari pendekatan perilaku ini untuk mengembangkan dan memverifikasi hipotesis keperilakuan yang relevan dengan hipotesis teori akuntansi, yaitu menyangkut kesesuaian dengan pengungkapan manfaat data laporan keuangan, sikap akibat praktik-praktik pelaporan perusahaan, materialitas ketetapan, dampak keputusan pada alternatif prosedur akuntansi, dan komponen-komponen model pemrosesan informasi. Nah, namun tujuan implisit tersebut itu belum dapat dicapai. Nah, hal ini mengapa? Karena sebagian besar dari penelitian eksperimen dan survei mengenai akuntansi keperilakuan itu mempunyai kelemahan dalam keketatan teoretik dan metodologi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.